Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Misto dari Purbalingga. Dengan Miftah dari Purbalingga. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, langsung pada Buya. Buya, yang Buya dan Umi yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Buya, izin bertanya. Maaf ini di luar tema. Ya kan? Buya, Iya, silakan. saya telah menolak istri saya dengan alasan dulu dia yang meminta berpisah. Saya sudah berusaha mempertahankan dan berusaha memperbaiki kesalahan saya karena saya melihat anak saya. Tapi dia tetap gagah ingin berpisah. Dia bilang sudah berpikir matang. Sampai akhirnya saya pun memutuskan untuk mundur dengan niat berpisah atau merelakan dia. Tapi waktu itu sempat terujuk. Kemudian dia berubah pikiran lagi dan saya pun mengucapkan mundur lagi dengan niat yang sama, yaitu merelakan dia berpisah. Kejadian itu sudah 3 kali, Bu ya. Dan sekarang dia bilang menyesal dan ingin memperbaiki hubungan. Saya jawab nggak bisa karena sudah talak 3. Dia tidak percaya, Bu ya, dan dia menyuruh saya bertanya kepada Buya tentang muhalil. Buya bilang muhalil diperbolehkan jika mendesak. Pertanyaan saya, Buya, keadaan seperti apa yang dikatakan mendesak? Mohon pencerahannya, Buya, agar kami tidak salah langkah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Subhanallah. Di dalam Islam ada cerai 1, 2, kemudian 3. Itu adalah untuk belajar. Kalau sudah sampai 2 kali tidak bisa belajar, ini mungkin karena bebalnya kita tidak cerdas-cerdas menjalani hidup. Makanya adanya cerai 1, 2 itu ya untuk membuat perubahan. Tapi ingat, orang di dalam mencerai ini harus ada pertimbangan. Di samping cerai yang pertama sendiri untuk belajar, waktu atau sebelum menjatuhkan cerai itu sudah dengan pertimbangan matang. Jadi bukan cerai latah, cerai emosi, cerai marah, cerai begitu, enggak. Laki-laki hebat tidak akan menjatuhkan cerai memang karena sudah dipikirkan dengan matang. Dan sepertinya dari bahasa Anda sudah mencoba untuk buat perubahan dan sebagainya. Berarti sudah Anda pikirkan. Saya tidak tahu detailnya seperti apa. Tapi dari bahasa yang kami baca, Anda sudah mencoba membuat perubahan. Pun istri Anda menuntut untuk cerai dan Anda beri 1 cerai. Dan karena dari kebaikan hati Anda, sepertinya Anda buka kembali di saat dia ingin kembali yang kedua. Mestinya dengan pelajaran yang kedua ini bagi istri Anda sudah cukup belajar. Ya kan? Akan tapi kenyataannya terjadi lagi permasalahan sampai terjadi yang ketiga. Apakah setelah itu seorang istri itu mau kembali lagi? Apakah tidak mungkin akan terjadi lagi? Ini yang ketiga kan? Yang ketiga masih sah. Kembali pertama, cerai, masuk lagi. Kedua, cerai, masuk lagi. Ya kan? Baru yang ketiga selesai. Selesai sudah nggak ada lagi pendidikan untuk kembali di sini. Kenapa? Sudah diberi pendidikan 2 kali kok belum bisa baik. Maka nah ini dalam hal ini kami tidak menganggap Anda mendesak kok. Harapan kami adalah justru semoga dia bisa menemukan seorang suami yang baik untuk Anda, untuk dia, dan Anda mendapatkan istri yang baik. Karena apa? Anda sudah beri pelajaran 1, 2 kali sampai yang ketiga kalinya. Jadi yang justru yang perlu difahami dalam hal-hal semacam ini, gimana cerai yang baik. Karena Anda sudah 1, 2 kali bukan dengan emosi, karena permulaan bukan dari Anda. Ya kan? Anda bukan dari Anda orang yang temperamen, orang yang mudah emosi, tapi dari bahasa yang kami dapat. Tapi sebetulnya semua harus duduk dengan kami, misalnya kami ingin tahu mendengar secara langsung. Tapi dari bahasa yang kami dengar adalah Anda hanya ingin memenuhi, ya kan? Karena memang perilakunya yang sudah selalu menuntut cerai dengan perilaku yang tidak baik, karena kadang membahayakan. Tidak di saat tidak dipenuhi pun kadang melakukan suatu hal yang menyakitkan atau mencaci, mengolok dan sebagainya. Seorang suami mungkin tidak kuat dengan itu semuanya. Baik, Anda sudah, itu tidak mendesak kasus ini. Kasus ini tidak mendesak. Dan muhalil itu adalah haram pada dasarnya. Tes musta'ar itu adalah kambing pinjaman. Jadi orang cerai kok niat untuk menikah, untuk mencerai, itu muhalil, itu adalah bukan suatu yang terhormat juga.
Akan tapi memang saat sesuatu yang sangat mendesak itu seperti apa sih, kan gitu ya. Anda tidak mendesak yang jelas. Anda tidak mendesak. Mungkin ada suatu mendesak adalah mungkin kebodohan seseorang dan sebagainya, kebodohan ya. Padahal hubungan suami istri baik-baik saja, selamanya tidak ada masalah dan sebagainya, dipisahkan tidak mungkin, macam-macam sebab, anak juga baik-baik, nggak ada masalah, hanya satu kesalahan saja, nggak tahu kenapa itu semuanya, lalu terjadi cerai, tiba-tiba langsung cerai 3, ya kan, ya, atau ada permasalahan semacam itu. Jadi setelah itu penyesalan dari duanya, memang kalau dicari kesalahannya nggak berat-berat amat, akan tapi kenapa kok sampai terjadi yang demikian itu? Itu mungkin bisa, itu hal yang demikian bisa jadikan disebab mungkin ada solusinya lain. Sebetulnya tidak begitu muhalil punya fungsi. Muhalil punya fungsi itu artinya begini loh ya. Ini dalam darurat-darurat ini kenapa kadang-kadang kalau dibiarkan nanti masuk wilayah zina. Sudah ngerti nggak boleh berkembali, akhirnya apa? Nggak ada cara lagi, malah berzina, na'udzubillah. Nah, kita harus kembali kepada masalah muhalil. Seorang wanita yang sudah dicerai 3, itu kenapa kok tidak boleh kembali kepada suami? Kecuali sudah menikah lagi. Artinya diberi kesempatan sang istri untuk menikah dengan laki-laki lain, barangkali di situ bisa bahagia. Sebetulnya bolehnya seorang wanita menikah lagi itu sekaligus cambuk buat suami, maka suami jangan gampang cerai, jangan mudah mencerai. Kalau sudah mudah mencerai, nanti itu hukumannya 1, 2, dan ketiga. Kalau yang pertama dan ketiga, dan suami kalau mudah mencerai 1, ketiga sampai ketiga berarti suami berlebihan. Kalau sebenarnya hukum, berarti kamu bukan laki-laki baik dong. Terus bagaimana? Sudah biar istrimu merasakan yang lainnya. Sampai dia bahagia, kalau bahagia. Kalau ternyata tidak, mungkin bisa kembali kepadamu. Begitu, jadi bukan tujuannya, muhalil itu bukan. Muhalil itu ada maksudnya orang menikah, muhalil itu nggak disengaja. Jadi misalnya ada seorang janda sudah ditolak 3, kemudian Anda laki-laki menikahi dia. Tatonya Anda dengan dia kok tidak baik, lalu bercerai, maka wanita itu bisa kembali kepada suaminya. Bukan direncanakan. Kalau direncanakan ada kasus tertentu mendesak. Yang jelas dalam hal ini kami simpulkan tidak mendesak bagi Anda. Karena prosesnya pun seperti itu. Anda yang memberi dan tidak mendesak. Tidak mendesak. Tidak mendesak. Semoga Allah memberikan kepada Anda istri yang solehah dan istri Anda mendapatkan suami yang soleh, insya Allah. Ini saja. Allah alam. Kalau memang lebih jelasnya bisa datang kepada kami karena kita tahu cerita panjangnya. Karena pun Anda tidak menyebutkan permasalahannya dan kadang tidak etis, takut permasalahan yang disebut yang tidak bisa disebutkan, yang tidak boleh disebutkan, maka kami tidak bertanya di sini. Wallahu a'lam bishawab.